Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Baraya semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat secara lahir maupun batin. Kita akan melanjutkan pembahasan di kitab Ibnu Arabi tentang Zauk, kelanjutan daripada pertemuan yang lalu tentang mempanakan diri. Apa itu zauk atau kelezatan di dalam berzikir sampai menimbulkan wujdan atau rasa cinta yang mendalam kepada Allah. Zauk itu bisa terjadi yaitu dengan cara mengunjungi akhirat agar bisa bertemu dengan Allah. Bagaimana bisa bertemu dengan Allah? Tentu saja bisa, itu yang disebut dengan mi'raj. As-salatu mi'rajul mu'minin. Bukankah Rasulullah diperlihatkan akhirat ketika beliau masih hidup? Terus bagaimana mengunjungi alam akhirat? Satu-satunya jalan yaitu dengan cara kematian. Dalam tasawuf ada yang dinamakan mati hisi. Itu adalah makom tertinggi di dalam tasawuf. Mutu anta qoblal maut. Matikan dirimu sebelum mati. Jadi masuk akhirat itu nggak bisa dengan mati jasad atau hilangnya nyawa, tapi mesti mematikan gelombang jasmaninya dan mematikan frekuensi alam relatif atau disebut dengan akal. Dengan cara apa? Dengan cara wukuf. Wukuf itu maknanya adalah diam. Nah, karena kita memiliki kesibukan masing-masing, maka wukuf itu dengan cara apa? Diamkan pikiran, diamkan alam relatifnya, diamkan akal dalam gerak. La takhaf wa la tahzan. Jangan sedih dan jangan khawatir. Sedih terhadap masa lalu yang masuk ke dalam pikiran kita, dan jangan khawatir terhadap kejadian yang akan datang. Itu yang disebut dengan wukuf. Konong sudah takut duluan, dikira kehilangan nyawanya. Bukan begitu maksudnya. Ini disebut dengan mati hisi di dalam tasawuf. Ini adalah makom tertinggi di dalam tasawuf, yaitu mati hisi. Jadi kematian seperti ini nggak bisa direncanakan, nggak bisa menggunakan akal, melainkan semuanya atas izin dan kehendak Allah semata. Yang perlu kita lakukan hanyalah zikir. Zikir itu maknanya ingat. Nah, jadi nggak mungkin kita ingat kalau nggak kenal dulu, atau yang disebut dengan ma'rifat. Karena awaludin ma'rifatullah. Awalnya agama itu adalah mengenal Allah. Orang mati itu bagaimana? Orang mati itu nggak makan, gak minum, gak bisa baca tulis, dan gak mengenal siapa-siapa. Begitupun tentang ruh. Ruh kan gak makan, gak minum, gak tidur, dan gak terbatas ruang dan waktu. Alastu birabbikum? Qalu bala sahidna. Ketika Allah bertanya tentang siapa aku, semua ruh menjawab, semua ruh menyaksikan Allah. Ia hanya tahu Allah saja. Memandang dengan pandangan Allah, merasa dengan rasa Allah.
mendengar dengan pendengaran Allah, semuanya Allah. Itu disebut tajali atau maha mutlak. Karena alam maha mutlak itu nggak bisa ditembus dengan alam relatif atau disebut alam akal. Jadi untuk mengenal Allah harus menyamakan frekuensinya. Saya hanya mau cerita atas dasar yang saya sudah alami dari cerita anak saya dengan ibunya. Saya alami itu selama 3 hari 3 malam, gak makan, gak tidur, gak minum, gak bisa baca tulis, bahkan nama sendiri pun tidak tahu. Kecuali Allah yang terucap di bibir sambil terus menangis rindu. Dan kata istri saya ketika itu ada terucap kalimat, saya ingin pergi dari rumah ini. Nah, dia pikir saya mau minggat dan keluar dari rumah. Ya, luar biasanya dia apa? Dia mengatakan, ikhlas melepaskan aku kalau seandainya mau pergi dari rumah. Padahal rumah itu adalah tubuh ini. Karena saya ingin menemui Allah. Itu yang disebut dengan mengunjungi akhirat. Nah, selalu terucap itu di mulut itu hanya Allah. Saya saat itu sudah goblok segoblok-gobloknya. Istilah kedokteran disebut amnesia. Apakah dokter salah? Tentu saja tidak. Karena dia ada di dimensi relatif atau akal. Dalam hadis disebutkan, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka akan mengenal Allah. Terus kalau sudah mengenal Allah bagaimana? Dilanjutkan dalam hadis tersebut, man arafa rabbahu faqad jahila nafsahu. Barang siapa yang mengenal Allah, maka bodoh dirinya. Begitu. Kata Buya Raji, ketika itu ditarik akalnya oleh Allah. Tapi saya memahaminya begini, beda sedikit. Yaitu Allah sedang mematikan gelombang sadar menuju gelombang ultra sadar. Tapi hati-hati, ada juga frekuensi di alam bawah sadar atau disebut alam khayali. Tentu ini dikendalikannya oleh setan. Itu namanya ma'rifat syaitoniyah. Jadi bagaimana untuk bisa ma'rifatullah? Yaitu dengan cara dibaiat. Kita akan menemukan teknik metodologi yang memasuki portal gelombang lebih tinggi kesadarannya, di atas kesadaran akal. Maka kita bisa memasuki akhirat di saat ini, sekarang ini, yaitu di dimensi rohani kita. Tapi untuk menghidupkan rohani kita ini mesti melewati batas ambang atas kesadaran jasmani. Terus bagaimana cirinya? Pak Ewok pernah ngomong mencari walia mursida. Nah, walia mursida itu Pak Ewok tahu nggak? Ada 2 suku kata, yaitu walia dan mursida. Kita bedah dulu mursid itu apa, atau disebut dengan mursida itu apa. Mursid itu bukan sosok tetapi cahaya. Disebut nurullah, yang disebut dengan nur ala nurin, turun kepada Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan melalui Jibril. Jadi walia mursida itu apa? Nah, di sini baru ada walia mursida, sosok yang kedua, yaitu sosok yang membawa gelombang Tuhan yang tak terhingga, menghampiri alam manusia yang relatif. Di balik manusia itu ada alam dimensional berlapis-lapis. Kata Mang Udin, ada 7 lapis langit. Disebutkan dalam sebuah hadis, al-ulama'u warasatul anbiya. Dialah yang membawa gelombang ilmu relatif sampai maha mutlak. Jika kita mau menuju Tuhan yang maha mutlak, tentunya tidak ada jalan lain kecuali melewati frekuensi guru, mursid atau disebut walia mursida tadi. Apa mungkin manusia bisa ibadah langsung kepada Allah hanya dengan pikiran angan-angannya? Tentu saja tidak mungkin. Mungkin itu relatif, sedangkan Tuhan maha mutlak. Jadi nggak bisa tanpa melalui menyamakan frekuensi ketuhanan di dalam diri kita. Rasulullah bersabda, hendaklah engkau bersama Allah. Jika engkau tidak mampu, berusahalah bersama orang-orang yang dekat dengan Allah.
Karena sesungguhnya orang itulah yang akan menyampaikanmu kepada Allah. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan ini dipertegas dalam surat At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul di kaummu sendiri. Nah, tadi caranya adalah cari utusan di zamanmu. Jadi kalau memahami ja itu fi'il madi yang dipahami oleh banyak para ulama, karena ja itu kan fi'il madi, artinya adalah masa lalu, sehingga tidak ada lagi rasul. Berarti kalau ibaratnya malaikat Jibril itu sudah pensiun. Nah, mereka tidak memahami ja itu memiliki makna mustakbal, atau dalam bahasa Inggris disebut dengan past present continuous tense, yaitu masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Oke, kita pertegas di dalam Al-Quran surat Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu dalam kurung Muhammad, ruh dalam kurung Al-Quran, dengan perintah kami. Nah, cuma sayangnya Muhammad ini dimaknai adalah Muhammad yang meninggal di Madinah, sehingga Al-Quran hanya untuk Muhammad yang di sana. Muhammad di sini maknanya adalah dalam diri kita. Ada dalam diri setiap manusia. Dan kedua, saya mencoba mengkritisi ruh dalam kurung Al-Quran. Sayangnya ruh ini diterjemahkan dengan sebutan Al-Quran. Walaupun ruh itu juga bisa disebut dengan Al-Quran, tapi banyak ayat di dalam Al-Quran ruh itu adalah malaikat Jibril, atau yang membawa wahyu kepada Rasulullah, yang disebut dengan Al-Quranul Qadim, yaitu berupa cahaya. Kenapa Allah menyebutnya kami dengan perintah kami, kalimat yang terakhir itu? Kami menunjukkan kepada nurullah dan nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bunyi kalimatnya menjadi seperti ini. Demikianlah kami wahyukan kepadamu melalui Jibril dengan perintah kami. Itu ada di dalam alif lam mim. Alifnya itu Allah, lamnya itu Jibril, mimnya itu Muhammad. Artinya Allah menyampaikan wahyunya melalui Jibril kepada Muhammad. Jadi jika ditanya alif lam mim, jawabannya wallahu a'lam bishawab. Ya sudah, shadaqallahul azim. Berarti Al-Quran bukan petunjuk karena nggak dipahami. Jadi bagaimana waris itu bisa tersambung? Perlu diingat, makhluk itu akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Saya analogikan, misalnya sebuah teko. Di dalamnya itu berisi air. Teko ini dimaknanya adalah sebagai wadah, atau dalam bahasa lain sebagai jasad atau tubuh seseorang yang disebut guru itu. Airnya itu adalah nurullah dan nur Muhammad. Jadi dari teko ini airnya saya wariskan ke gelas yang pertama. Kemudian dari gelas yang pertama ini diwariskan lagi ke gelas kedua. Dari gelas kedua diwariskan lagi ke gelas ketiga. Itu yang disebut dengan waris. Contoh, saya baiat kepada Pak Safar. Karena memang manusia terbatas dengan umur, suatu saat kemudian dibaiatlah atau diwariskan ke Ori. Nah, isinya sama kan? Nurullah dengan Nur Muhammad di dalam diri Ori.
Tetapi tubuhnya kan beda. Pak Sapar dengan Pak Ori kan beda. Kemudian dari Ori diwariskan lagi ke Septian. Itulah yang disebut dengan guru mursyid. Oke, langsung ke pembahasan ciri-ciri orang yang telah sampai ke akhirat itu bagaimana. Jadi saya menyampaikan ini karena berdasarkan pengalaman ya. Artinya apa yang sudah saya alami. Pertama, tidur dan terjaga itu sama. Walau ngorok, ngeces misalnya, kayak macam Gus Dur, itu tetap sama antara tidur dengan tidak tidur. Karena kenapa? Dimensi alam sadarnya telah lumpuh dan ruhnya tetap terjaga karena sudah di dimensi alam di atas sadar. Gus Dur bagaimana? Di luar negeri, di dalam negeri, lagi rapat, lagi sidang, tetap tidur sambil ngeces. Nah, beliau ini sering dibangunkan ketika giliran dia untuk naik ke podium. Dalam rapat misalnya, atau dalam sidang misalnya, dimanapun. Dan anehnya ketika dibangunkan, dia bisa mengetahui pembicara-pembicara sebelumnya. Bahkan bisa menyalahkan pembicara-pembicara atau narasumber lainnya. Nah, ini berarti dia itu mendengar dengan pendengaran kolbunya. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, jarang sekali dia bermimpi. Jadi orang yang sudah seperti itu jarang mimpi. Jika mimpi pun itu real sesuai kenyataan hidup. Jadi nggak sakti ya. Contoh, kalau dia bekerja di kantor, yang diimpikan adalah nyata, yaitu pekerjaannya di kantor. Dan kenyataan nanti sesuai dengan impiannya. Misalnya mimpinya lagi bikin lagi di depan komputer. Nah, besoknya bagaimana? Betul, dia lagi memegang komputer. Seperti itu. Mimpi datang ke rumah teman, dia pergi ke rumah temannya, dan itu real. Itu dalam mimpi. Kemudian kenyataannya bagaimana? Nyata, senyata-nyatanya. Jadi mimpinya itu bukan halusinasi atau alam di bawah sadar. Contohnya mimpi bisa terbang, mimpi dikejar anjing. Nah, itu adalah mimpi yang di bawah alam sadar, dikendalikan oleh setan. Jadi karomah itu bukan seperti kaum khurafat. Ada di sana, ada di sini, bukan begitu. Itu bukan wali. Bisa jadi itu adalah jin yang menyerupai orang tersebut. Jika manusia tidak pernah melewati batas ambang sadarnya, maka sama sekali tidak akan bisa menembus akhirat. Dan akhirat itu hanyalah fiktif. Sementara Rasulullah menyampaikan berita-berita tentang akhirat ketika beliau masih hidup. Itu yang kedua. Ciri yang ketiga, bisa melihat malaikat, bisa melihat setan, bisa melihat surga neraka secara nyata. Jadi nggak goib lagi. Setan itu tidak goib lagi. Bukankah Nabi pernah didatangi oleh iblis secara nyata? Iya kan? Banyak cerita tentang itu. Ciri yang keempat, jarang BAB. Walau BAB kotorannya sedikit. Kenapa? Karena dia tidak di dunia lagi, tapi sudah di akhirat. Dan makanannya walaupun itu yang terlihat oleh mata kita adalah nasi, lauk pauk, sayur, tapi hakikatnya yang dia makannya itu adalah cahaya. Ciri yang kelima, saat akalnya tersubstitusi masuk larut dalam gelombang lebih tinggi atau disebut dengan Sidratul Muntaha, kesadarannya itu akan tunduk pada perintah Allah. La syarika lahu wa bidzalika umirtu. Jadi tunduk kepada perintah Allah apapun perintahnya. Walaupun misalnya harus di neraka, iblis itu kan begitu, walaupun harus di neraka tetap tunduk kepada Allah, siap menerima siksa Allah. Seperti itu. Dia larut dalam gelombang alam cahaya, maka detak jantungnya selalu berzikir dalam tidur maupun terjaga. Yang keenam, akan mengalami dihisab,
dengan berbagai ujian untuk membersihkan dosa-dosa. Karena sabda Nabi begini, sesungguhnya di antara dosa-dosa yang tidak dapat ditutupi oleh sholat, puasa maupun haji, yang dapat menutupinya hanyalah duka cita atau kesulitan di dalam hidup. Ini di dalam hadis Ibnu Katsir. Ini bukti bukan cuma teori, ujian, tekanan hidup, masalah yang terjadi saat manusia telah ada dalam sistem ketuhanan. Sebenarnya adalah adaptasi sistemik, di mana manusia untuk masuk ke gelombang akhirat mesti sampai melewati batas ambang kesadaran dunia. Untuk itulah masalah, ujian, tekanan hidup adalah pertolongan Allah bagi manusia yang diperjalankan ruhaninya, agar bisa melewati batasan pagar penjaranya, disebut Lauhil Mahfud itu. Karena secara alami dan fitrahnya, manusia tidak akan mampu melewati logika akal nalarnya, kecuali terpaksa atau dipaksa, dan tidak ada pilihan karena Allah memiliki sifat Al-Jabar atau Maha Memaksa. Sayang sekali banyak pelaku tasawuf malah menghindari ujian dan memilih lari, padahal dia akan menyesal nantinya, sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-An'am ayat 31. Qad khasiral ladzina kadzdzabu biliqa'illah. Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Hatta idza ja'athum sa'atu baghtah. Sehingga apabila kiamat, nah kiamat ini tolong dimaknai bukan hancur alam semesta, tapi maknanya adalah kebangkitan. Karena kiamat itu asal dari koma yakumu. Jadi kiamat itu maknanya adalah kebangkitan. Sehingga apabila kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, qalu ya hasratana ala ma farratna fiha. Mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang kebangkitan itu. Wahum yahmiluna auzarahum ala zuhurihim. Sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Ala sa'a ma yazirun. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu. Jelas kan? Binatang apa yang ada punuk di punggungnya? Itu onta. Jadi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, singkat ceritanya akan dibangkitkan nanti sebagai onta. Oke, masih tersembunyi di dalamnya ya, masih kayak macam kias. Baik, kita lanjutkan menurut surat Al-Maidah ayat 60. Qul hal unabbiukum bisyarrim min dzalika mas'ubatan indallah. Katakanlah, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya di sisi Allah? Man la'natullah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhum, yaitu orang-orang yang dilaknat dan dimurkai Allah, dan mereka itu ada yang menjadikan al-qiradatan wal khanazir. Apa kirodatan? Kirodatan itu kera, wal khanazir sebagai babi. Jadi mereka akan dibangkitkan pada kehidupan nanti sebagai kera atau babi. Wa abadat tagut, dan penyembah tagut. Jadi tagut ini maknanya macam-macam. Ada yang dijadikan batu karena dia menjadikan patung sebagai sembahannya. Ada yang dijadikan api karena dia menjadikan api sebagai sesembahannya. Ada yang kemudian menyembah setan karena kenapa? Dia menyembah setan, maka dibangkitkan sebagai setan. Ulaika syarrum makana wa adallu an sawa'is sabil. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Ya, oke. Itu aja barangkali pemahamannya, masih banyak sebenarnya.
Sekarang saya lagi dalam desa berupa sakit jasmani, tidak akan berobat sebelum Allah memerintahkan. Maka untuk sedulur kalau mau ngaji datanglah waktu asar, sebagaimana Allah berfirman dalam surat awal Asri. Jadi gunakan waktu sebaik mungkin agar kita tidak rugi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada pertanyaan silakan, nanti kita akan lanjut kepada pembahasan berikutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.